Nama saya Jos Natanaya, kelas 83 absen 24. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja kapal selam. Mari kita masuk ke dalam videonya. Yang pertama, apa itu kapal selam? Kapal selam adalah kapal laut yang dapat berada di 3 keadaan. Yang pertama yaitu mengapung, yang kedua melayang, dan yang ketiga tenggelam. Fenomena mengapung, melayang, dan tenggelamnya kapal selam berkaitan dengan hukum Archimedes. Di gambar yang kiri ini adalah gambar kapal selam sedang mengapung, dan di gambar kanan ini adalah gambar kapal selam sedang melayang di air laut. Kita masuk ke bagian-bagian kapal selam. Kapal selam memiliki beberapa bagian yang membuat kapal selam dapat melayang, terapung, dan bahkan tenggelam di dalam air. Bagian-bagian tersebut yaitu, yang pertama, tangki balas. Tangki balas berfungsi untuk menyimpan udara dan air. Yang kedua, katup udara. Katup udara berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam balas atau tangki dalam kapal selam. Yang ketiga adalah katup air. Katup air berfungsi untuk memasukkan air ke dalam balas atau tangki dalam kapal selam. Dan yang terakhir adalah tangki kompresor udara yang berfungsi memompa air laut keluar dari balas dan diganti dengan udara. Dan ini adalah contoh gambar ilustrasi dari bagian-bagian kapal selam. Di sini ada periskop yang digunakan untuk melihat keadaan sekitar kapal selam. Di sini ada katup untuk memasukkan air atau memasukkan udara. Dan di sini ada tangki balas yang digunakan untuk penyimpanan air dan udara pada kapal selam. Di sini ada tangki kompresor udara yang berfungsi untuk memompa air keluar dari kapal selam. Dan yang terakhir ada interior atau tempat awak kapal, yaitu tempat awak kapal dalam mengontrol kapal selam tersebut. Kita masuk ke sistem kerja kapal selam. Hukum Archimedes menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, akan mendapat gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Maka berlaku rumus gaya apung air sama dengan massa jenis air dikali volume dikali percepatan gravitasi. Gaya apung air sama dengan massa jenis air dikali volume dikali percepatan gravitasi. Karena massa jenis air dikali volume menjadi massa, maka kita sederhanakan persamaan berikut menjadi gaya apung air sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Karena massa dikali percepatan gravitasi menghasilkan berat benda atau disimbolkan W, maka kita sederhanakan lagi persamaannya menjadi gaya apung air sama dengan berat benda. Prinsip kerja kapal selam. Kapal selam menerapkan prinsip hukum Archimedes, yaitu yang pertama, jika massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air laut, maka kapal selam tersebut mengapung. Yang kedua, jika massa jenis kapal sama dengan massa jenis air laut, maka kapal selam tersebut melayang. Dan yang ketiga, jika massa jenis kapal lebih besar daripada massa jenis air laut, maka kapal selam tersebut tenggelam. Keadaan mengapung, melayang, dan tenggelam pada kapal selam dapat dicapai dengan mengatur banyak sedikit air dan udara di dalam badan kapal. Dan ini ada contoh gambar ilustrasinya. Di gambar tersebut ada 3 keadaan. Yang pertama adalah keadaan ketika kapal selam sedang mengapung. Terjadi jika massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air. Keadaan kedua adalah ketika kapal selam melayang, jika massa jenis kapal sama dengan massa jenis air. Dan keadaan yang terakhir adalah kapal selam tenggelam ketika massa jenis kapal lebih besar daripada massa jenis air. Kapal selam dapat mengubah massa jenisnya agar dapat menyelam, melayang, dan mengapung di air. Untuk mengubah massa jenisnya, kapal selam menambahkan massa atau mengurangi massanya dengan cara memasukkan air atau mengeluarkan air yang berada di sekitarnya. Semakin banyak air di dalam tangki kapal, maka massa jenisnya semakin besar. Dan sebaliknya untuk udara. Semakin banyak udara, maka semakin kecil massa jenisnya.
Ketika mengapung, sebagian besar badan kapal selam diisi udara, sehingga secara keseluruhan, massa jenis kapal lebih kecil dari air laut yang menyebabkannya dapat mengapung. Jika kapal selam ingin lebih tenggelam, udara dikeluarkan, dan air laut di sekitarnya dimasukkan ke dalam tangki balas, sehingga massa jenis kapal secara keseluruhan lebih besar dari massa jenis air laut, sehingga kapal selam tersebut bisa tenggelam. Apabila kapal diinginkan terapung kembali, maka air laut yang berada di tangki balas dikeluarkan, sehingga kapal menjadi lebih ringan dan dapat naik ke atas karena massa jenisnya lebih ringan daripada massa jenis air. Di sini ada contoh gambar ilustrasinya. Di sini ada gambar ketika kapal selam ingin tenggelam ya, sehingga ia memasukkan air pada tangki balas. Setelah memasukkan air, akhirnya kapal selam tersebut tenggelam. Dan ia mau mengapung lagi, sehingga ia mengeluarkan air laut yang berada di tangki balas keluar melalui katup ini yang berada di tanda panah ini, sehingga terisi udara dan kapal selam tersebut dapat mengapung kembali. Prinsip kerja kapal selam saat mengapung. Di sini ada contoh gambar ilustrasinya. Pada posisi mengapung, tangki balas dalam keadaan terisi udara, sehingga kapal selam akan terangkat sebagian ke permukaan laut. Jadi pada posisi mengapung, tangki balas ini kosong ya, tidak ada terisi apa-apa, hanya terisi udara gini, sehingga kapal selam dapat terapung. Masuk ke prinsip kerja kapal selam saat menyelam. Di sini ada contoh gambar ilustrasinya juga. Pada posisi menyelam, tangki balas akan terisi oleh air yang dipompakan masuk dari bagian kapal selam, maka mengakibatkan kapal selam tenggelam. Jadi pada saat kapal selam ingin menyelam, maka di bagian opening atau lubang ini dibuka supaya air lautnya masuk ke dalam tangki balasnya ini, sehingga menyebabkan massa jenis kapal lebih besar daripada massa jenis air, sehingga kapal selam tersebut dapat tenggelam. Di sini juga terdapat fan atau lubang untuk angin, untuk mengeluarkan udara misalnya. Dan di sini ada outer hull yang berfungsi sebagai lambung kapal bagian luar, dan di sini ada inner hull, yaitu lambung kapal bagian dalam. Kesimpulan. Pada dasarnya, prinsip kerja kapal selam adalah berdasarkan hukum Archimedes, yaitu jika kapal selam akan menyelam, maka air laut dimasukkan ke dalam tangki balas yang menyebabkan massa jenis kapal lebih besar daripada massa jenis air, sehingga kapal selam akan tenggelam. Jika kapal selam akan mengapung, maka air laut dikeluarkan dari tangki balas dan dimasukkan udara, sehingga massa jenis kapal selam lebih kecil dari massa jenis air yang menyebabkan kapal selam kembali terapung. Pengaturan banyak sedikitnya air laut yang dimasukkan menyebabkan kapal selam dapat menyelam pada kedalaman yang dikehendaki. Jadi, banyak sedikitnya air laut yang dimasukkan ke dalam tangki balas menyebabkan kapal selam dapat menyelam pada kedalaman yang ditentukan. Kapal selam akan hancur atau pecah jika menyelam terlalu dalam. Hal tersebut karena prinsip tekanan hidrostatis dijelaskan, bahwa semakin dalam suatu objek masuk ke dalam air, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar juga. Hal tersebut bisa menyebabkan berat kapal tidak seimbang. Jadi, kalau kapal selam menyelam terlalu dalam, maka lama-kelamaan kapal selam tersebut bisa hancur atau pecah karena ada tekanan hidrostatisnya, yaitu bahwa semakin dalam suatu objek masuk dalam air, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar juga. Hal tersebut juga bisa menyebabkan berat kapal tidak seimbang. Maka sekian video saya tentang cara kerja kapal selam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan kata atau pengucapan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.